calon turis, kembali lagi di segmen Ngobrolin Bandung. Mohon maaf ya kalau episode ini ketunda cukup lama. Soalnya Mentari Channel lagi kumpulin referensi lain supaya materi Bandungnya makin menarik. Di episode kali ini Mentari Channel mau coba ulas hal lain yang ada di Bandung. Dan kebetulan nih setelah kita survei ternyata belum banyak yang ulas loh. Kita bahas semua hal yang bertema Korea di Bandung yuk. Kalau kita ngomongin Korea, apa sih yang ada di pikiran kalian? Idolnya, makanan, drakor, budaya, atau bahasanya? Sebelum kita bahas lebih dalam, bolehlah kita bahas dulu awal mula budaya Korea masuk ke Indonesia. Dilansir dari berbagai sumber, awal mula budaya Korea masuk ke Indonesia dimulai dari drama Korea yang mengudara pertama kali di salah satu TV nasional di Indonesia. Sekitar awal tahun 2000-an lah. Buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang nonton channel ini, masih inget gak dengan judul Endless Love, Full House, Winter Sonata, atau Daejanggum? Kalau inget, bagus. Berarti Anda saksi hidup awal mula budaya Korea diperkenalkan di Indonesia. Ternyata selain filmnya yang konon menguras air mata, lagu atau soundtrack film tersebut ternyata memorable dan secara nggak sadar masuk ke alam bawah sadar pikiran penonton setianya loh. Dihimpun dari beberapa narasumber pribadi, momentum menjamurnya lagu Korea yang kita kenal dengan nama K-pop ternyata sangat berhubungan loh dengan budaya Jepang yang masuk lebih dulu dengan banyaknya anime yang memorable di tahun 2000-an dan ditayangkan di berbagai TV nasional kita. Sebut saja Rurouni Kenshin, Inuyasha, Hikaru no Go, Digimon, dan lain-lain. Polanya sama dengan drakor lawas. Soundtrack mereka sangat memorable untuk sebagian penonton. Coba di sini ada yang pernah nonton credit scene-nya nggak sampai selesai, cuma buat dengerin lagunya? Atau siapa yang pernah cari lagunya buat dijadiin salah satu favorit di MP3 kalian? Nah, di mana K-popnya? Buat angkatan 90-an pasti tahu BoA. Bisa dibilang BoA adalah Britney Spears versi Korea. BoA adalah penyanyi Korea yang sukses mengisi beberapa soundtrack di beberapa anime. Yang terkenal ya tentu saja Inuyasha. Sejak kesuksesan BoA, ada beberapa musisi Korea Selatan yang terlibat untuk mengisi soundtrack beberapa anime populer. Dari situlah pelan-pelan peminat K-pop mulai berkembang. Sekitar 2010-an lah, K-pop mulai menemukan tempatnya tersendiri di generasi saat ini. Sebut saja lagu-lagu K-pop yang meledak di pasaran tahun 2011. Seperti Mr. Simple dari Super Junior, The Boys dari Girls' Generation, I Am The Best dari 2NE1, dan Hands Up dari 2PM. Katalis paling besar penyebab meroketnya budaya Korea secara global, khususnya di Indonesia, selain boyband dan girlband yang tadi disebut, tentu aja pada tahun 2012, solois pria asal YG Entertainment yang bernama Psy mengeluarkan single berjudul Gangnam Style. Dan sampai video ini dibuat, musik video Gangnam Style sudah mencapai 4 miliar views di YouTube loh. Wow banget kan? Bisa dibilang sejak saat itulah budaya Korea betul-betul menjamur di Indonesia. Mulai dari K-pop, munculnya berbagai lembaga bahasa Korea, dan muncul juga resto atau cafe yang mengusung tema Korea atau K-pop. Untuk fans BTS dan Blackpink, mohon maaf ya kalau idola kalian nggak disebut karena yang tadi dibahas adalah K-pop jadul, bukan era sekarang. For your information, ada satu istilah yang mungkin kalian pernah dengar, Korean Wave atau Hallyu. Jadi ini adalah penyebaran budaya Korea secara global dengan media-media yang seperti tadi disebutkan, salah satunya dengan musik atau K-pop. Intinya, media penyebaran budaya paling mudah tentu aja dengan musik. Setuju kan? Coba untuk K-popers angkatan lama yang mulai suka K-pop dari J-pop, inget gak udah berapa album format MP3 yang kalian setel di Winamp kalian? Tapi sekali lagi ini hanya kesimpulan dari sudut pandang Mentari Entertainment ya, dengan narasumber yang sangat terbatas. So, kalau ada salah mohon koreksinya ya di kolom komentar. Terus, hubungannya dengan Bandung apa? Versi resminya kapan budaya Korea betul-betul masuk hingga saat ini belum ada literasinya sih. Tapi tenang aja, biarpun ada asumsi yang subjektif, Mentari Entertainment coba angkat dari sudut pandang yang mudah-mudahan terasa masuk akal ya. Bandung sendiri sebetulnya udah punya loh komunitas pecinta budaya Korea dari tahun 2006, yaitu Hansamo. Hansamo merupakan singkatan dari Hangul Saranghanan Saramneuri Moim,
yang jika diterjemahkan menjadi komunitas pecinta budaya Korea. Eits, komunitas ini bukan sembarang komunitas loh, karena berada langsung di bawah naungan Korean Association yang langsung bekerja sama dengan Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta. Di Bandung sendiri, mungkin pecinta K-pop di masa awal sangat terbatas. Ya bisa dibilang mayoritasnya anak SMA dan kuliahan, jadi geraknya di situ-situ aja. Lagian perlu diingat nih, di masa-masa itu akses internet gak sebebas sekarang.